Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita bersama-sama berkumpul di dalam hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan Yesus yang dahsyat. Menyanyikan sorak kemenangan sebab Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita. Yang percaya bersama-sama kan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Bersamamu Tuhan, lembah yang gelap kan ku sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, dan takkan gentar langkahku. Kau yang angkat kami, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Oh bersamamu, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Bersama-sama dengan iman nyatakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Mari cepat intervensi. Nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat.
Engkau dahsyat dan Engkau perkasa selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar malam hari ini Tuhan, dengan penuh iman kami, dengan penuh kesadaran kami Tuhan, kami mau sorakan haleluya sebab kemenangan sudah Kau sediakan buat kami. Tangan kananmu yang membawa kemenangan itu Tuhan, yang memegang setiap kami. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, tapi kami tidak takut, kami tidak gentar, karena ada Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kau ada bagiku Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, Kau sungguh hebat, Kau ajaib perkasa. Namamu Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan.
kekudusan-Mu dan kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Biar Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Kau Yesus Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Dalam kelemahan kami, di dalam kesesakan kami perlu Kau. Kau Raja atas semesta. Setiap makhluk menyembah Kau. Betapa ajaib perbuatan-Mu. Betapa besar Engkau, betapa mulianya Engkau Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kaulah Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
Puji Tuhan, saudaraku, senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan saudara, sekalipun lewat online. Dan saya juga berterima kasih kepada Gembala Sidang Saudara, Pak Matius, yang berikan saya kesempatan untuk jadi berkat. Saya berdoa supaya GBI Theater Blessing tetap di dalam anugerah Tuhan. Ya, sekalipun di masa-masa pandemi, tapi saya percaya saudaraku bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami. Berbicaralah Tuhan, supaya kami mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan, kami dibangun. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang meraih kemenangan. Ya, kalau kita bicara kemenangan, selalu kita ini bicara tentang sebuah pertandingan. Berbicara tentang sebuah perlombaan atau sebuah perang. Dan saudara, hari-hari ini, pandemi seperti ini, hampir setiap hari kita itu berhadapan dengan apa? Dengan peperangan. Ya, baik secara nyata lewat kehidupan kita, pergumulan jasmani, ataupun dalam pikiran kita karena kita khawatir, karena kita takut, saudara. Nah, banyak orang, saudara, itu seringkali kalah di dalam peperangan-peperangan ini, saudara. Saya tidak berkata bahwa kalahnya dalam arti masalah mereka tidak selesai. Karena selesai atau tidaknya sebuah masalah itu bukanlah yang menentukan kemenangan. Ya, menang itu bukan berarti masalah saya selesai. Tetapi menang adalah sekalipun masalah masih ada, pergumulan masih ada, peperangan masih ada, kita tidak kehilangan sukacita, kita tidak kehilangan damai sejahtera, dan iman kita tetap kuat. Itulah kemenangan, saudaraku. Ya, jadi saudara, kita harus bisa meraih kemenangan di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, saudara. Nah, ada sebuah kisah di Alkitab. Kalau Anda baca, dan saya sangat senang dengan kisah ini sudah sangat familiar, sudah sangat akrab di telinga kita, tentang peperangan Daud dan Goliat, saudara. Nah, dalam peperangan ini kita melihat Daud memenangkan pertempurannya. Daud memenangkan peperangannya, saudara. Dia meraih kemenangan. Dan dalam kisah ini, saudara, ada 3 yang Daud sudah lakukan untuk meraih kemenangannya, dan ini menjadi sebuah contoh yang baik bagi kita. Yang pertama, saudara, bagaimana Daud memenangkan peperangannya, saudara, meraih kemenangannya. Yang pertama adalah harus memiliki mental yang kuat. Kenapa harus memiliki mental yang kuat, saudara? Coba Anda baca ayat ini, saudara, ya. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 4-8, tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku." Kalau Anda baca ini, saudara, ayat ini, Goliat itu tampil di hadapan orang Israel bukan tampil dengan pakaian seadanya. Dia tampil dengan sebagai raksasa, yang pertama. Yang kedua, dia tampil dengan perlengkapan senjata lengkap. Yang ketiga, dia tampil dengan skill yang mumpuni. Saudara, apa artinya bagi kita, saudara? Artinya apa? Masalah itu datang dalam hidup saudara tidak pernah lebih kecil dari kekuatan Anda. Masalah yang namanya masalah selalu lebih besar daripada kita. Seperti seorang raksasa dengan pakaian lengkap.
Nah, Anda bisa bayangkan saudara, kalau saudara tidak punya mental yang kuat, kita pasti kalah. Nah, Daud ngerti saudara, bahwa kalau dia tidak berani menghadapinya, maka dia pasti akan kalah sebelum perang. Terbukti Saul, terbukti tentara Israel, sembunyi saudaraku. Saul tidak berani keluar, karena dia hitung, waduh tingginya berapa ini. Waduh, ketopongnya berapa beratnya. Alkitab mencatat dengan jelas loh. Dari mana informasi itu saudara? Itu adalah informasi orang-orang pengecut yang menghitung masalah satu demi satu. Kalau saudara tidak punya mental yang kuat, maka Anda tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini saudara. Dia menguatkan mentalnya. Terbukti dari mana? Dalam 1 Samuel 17, 25 sampai dengan 26 saudara. Kalau Anda baca bagian yang saya warnai kuning itu, dikatakan apa? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudara lihat, dia kuatkan mentalnya. Dia keliling saudara, dia ketemu sama tentara yang satu, dia berkata, siapa dia yang berani menantang orang Israel? Siapa dia yang berani menentang Allah orang Israel yang hebat? Dia keliling dan dia menguatkan mentalnya. Saudaraku, apa yang Anda hadapi hari ini? Mari bangun mental saudara. Jangan jadi lemah. Jangan pikirkan tentang masalah yang besar. Pikirkan Tuhan. Lihat kepada Dia yang hebat, saudaraku. Ya, karena Amsal pernah bilang begini, saudara, dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Dalam bahasa saya sendiri, jika engkau tawar hati pada saat kesulitan datang, pada saat engkau bergumul, pada saat masalah datang, kecil kekuatanmu. Jadi besar kecilnya kekuatan kita tergantung daripada hati kita, mental kita. Kapan Anda takut saudara, maka saudara akan kehilangan potensi. Kapan Anda takut, Anda tidak bisa lagi memikirkan strategi yang terbaik untuk Anda menang. Kapan Anda takut saudara, pikiran yang paling mendominasi adalah lari. Tapi kalau saudara berani saudara, Anda bisa memikirkan kira-kira apa yang saya bisa kerjakan, apa yang akan saya lakukan. Amin saudaraku. Itulah cara Daud yang pertama untuk bisa meraih kemenangannya. Dan saya harap ini juga jadi senjata kita saudara. Yang kedua saudara, apa yang Daud lakukan sehingga dia bisa meraih kemenangan dalam peperangan. Daud itu fokus pada upah. Ya coba baca 1 Samuel pasal 17, 25 sampai dengan 26. Berkatalah orang Israel, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi apa? Kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan orang-orang yang mengalahkan orang Filistin dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudara, Anda lihat Daud saudara. Saya tidak sedang memotivasi Anda untuk memikirkan tentang apa? Tentang upah dunia ini saudara. Tapi itulah cara untuk menang. Saudara, kalau saudara tidak fokus kepada upah, Anda tidak akan punya kekuatan. Kalau Anda tidak fokus atau tidak berharap, tidak punya pengharapan, Anda tidak akan berani, Anda tidak akan kuat. Daud itu bertanya saudara, apa upahnya? Dengan mengorbankan nyawa, upahnya apa? Dan dia bilang saudara, pertama, kamu dapat kekayaan besar. Yang kedua, kamu jadi mantu raja. Yang ketiga, kamu dibebaskan pajak. Dia sedang ingin meningkatkan pengharapannya kepada Tuhan. Saudara, ketika Anda bergumul saudara, apa yang Anda harapkan? Pertolongan Tuhan bukan? Pertolongan Tuhan itu adalah upah. Mujizat itu adalah upah. Pemulihan itu adalah upah. Jawaban doa itu adalah upah. Fokus ke sana saudara. Orang itu bisa disuruh apa aja, asalkan upahnya cukup.
asalkan upahnya mumpuni, saudara. Asalkan upahnya layak. Sorga, kehidupan kekal, keselamatan dan kehidupan bersama Kristus adalah upah terbesar. Dan itu memotivasi kita untuk bertahan. Kenapa orang tidak bisa memenangkan pertempuran? Karena mereka tidak pernah bisa bertahan dalam pertandingan itu. Maju perang aja tidak berani, saudara. Tapi coba lihat Daud. Dia bertanya apa upahnya. Dan dia fokus ke sana. Seorang pelari, saudara, itu akan melihat lebih dulu garis finish sebelum dia berlari. Ketika dia sudah melihat garis finishnya, dia siapkan segala sesuatunya untuk sampai di sana, saudaraku. John Maxwell pernah berkata, jika tidak ada harapan hari esok, maka tidak akan ada kekuatan di hari ini. Kalau saudara tidak punya janji Tuhan tentang apa yang dia mau kerjakan lewat hidupmu, tentang apa yang dia mau kerjakan lewat masalahmu, tentang apa yang dapat dia buat lewat pergumulan saudara, maka Anda akan mati lemas tanpa pengharapan. Tapi kalau saudara punya pengharapan, saudara, sekalipun Anda sakit terbaring di ranjang tempat tidur, saudara, tapi kalau Anda punya harapan bersama dengan Yesus, Anda pegang janjinya, Anda akan bangun dari tempat tidur saudara dan disembuhkan Tuhan. Ini harus kita miliki, saudaraku. Seorang ibu akan bekerja luar biasa, sekalipun pergumulan air mata pun, saudara, tetap hampir tiap hari jadi makanannya. Ketika dia melihat anak-anaknya harus diberi makan untuk tumbuh besar dan menjadi orang yang berhasil. Bukankah seperti itu, saudara? Tuhan memberikan kepada kita janji. Supaya apa? Di dalam hidup orang percaya ada pengharapan. Dan pengharapan itu membangkitkan kekuatan. Daud mengerti resep ini, saudara. Sehingga dia mengarahkan dirinya kepada upah, kepada upah, kepada upah. Dan dia berhasil mendapatkannya. Yang ketiga, saudara, bagaimana cara Daud untuk bisa memenangkan meraih kemenangan di dalam peperangannya, saudara. Yang ketiga adalah apa? Daud memilih senjata yang tepat. Dalam 1 Samuel 17 ayat 39 sampai dengan 40, saudara, dikatakan apa? Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu, saudara. Jadi saudara perhatikan, saudara, bagaimana Daud meraih kemenangan. Ya, dia memilih senjata yang tepat. Saul itu baik hati. Kamu kasihan, lawanmu itu berat. Lawanmu itu hebat. Selalu begitu, saudara. Yang dipuji bukan Tuhan, yang dipuji itu lawannya. Jadi gimana tuanku? Ya pakai baju saya. Dia pakai, saudara, ya baju sirah lawannya, dia pakai juga baju sirah. Lama-lama, saudara, pakai perlengkapan tambah lama tambah berat. Terakhir pakai pedang di luar. Tuan, aku enggak bisa jalan. Saya enggak biasa pakai. Akhirnya dilepas sama dia, saudara. Dia pakai batu yang biasa dia pakai. Dia pakai umbannya, saudara. Dengan umban itu, dengan batu kali itu, saudara, dia berhasil mengalahkan siapa? Mengalahkan Goliat, saudara. Artinya apa? Baju sirah Saul bukanlah senjata yang diinginkan Tuhan. Tuhan menyuruh Daud untuk menggunakan batu yang biasa dipakainya, saudara. Untuk meraih kemenangan, Anda mau pakai senjata apa? Orang yang punya masalah, apa yang paling pertama dia lakukan, saudara? Pasti cari manusia, kan? Koneksinya. Orang hebat, logikanya, kepandaiannya, kepintarannya, saudara.
dokter, obatnya. Saya mau bilang sama saudara, bukan tidak boleh. Tapi kadang-kadang saudara, untuk meraih kemenangan, Anda tidak perlu dan tidak tepat menggunakan senjata itu. Ya, coba Anda baca sama-sama dengan saya apa yang Paulus ingatkan kepada kita dalam 2 Korintus pasal 10. Ini ayat yang terakhir. Ayat 3-5, memang kami masih hidup di dunia, perhatikan, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Paulus bilang, saudara, kami hidup di dunia. Kami menghadapi persoalan dunia. Kami menghadapi persoalan jasmani. Kami lihat persoalan itu di depan mata kami. Tapi kami pakai senjata yang bukan dari dunia ini. Nah, ini dia saudaraku. Perjuangan kami jasmani. Masalah kami jasmani. Tapi perjuangan kami, senjata kami yang kami pakai, itu rohani. Bisa Pak? Bisa tuh. Karena kalau Anda mau menang saudara, yang pertama Anda menang haruslah secara rohani dulu. Kekhawatiran Anda harus menangkan. Ketakutan saudara harus Anda menangkan. Iman saudara harus Anda pertahankan. Nah, dikatakan apa saudara? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Waduh saudara, ini luar biasa. Makanya dia berkata, engkau datang kepadaku dengan tongkat dan lembing, saudara. Dia berkata, perisai, pedang dan lembing. Tapi aku datang kepadamu di dalam nama Tuhan semesta alam yang engkau hina. Dia tidak bawa umbannya kan? Walaupun itu adalah bagian yang dia pakai secara jasmani. Tapi bukan itu yang diandalkan. Dia berkata apa? Aku datang kepadamu dalam nama Tuhan. Sehingga umban itu, batu itu saudara, tepat kena sasaran dalam satu kali tembakan. Saudara, peperangan kita, senjata rohani kita saudara, haruslah senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Ya apa itu saudaraku? Perkataan firman. Doa. Puasa kita. Penyembahan kita. Darah Yesus. Pengharapan. Iman. Harap. Kasih. Rumah tangga saudara hampir runtuh. Saudara bilang, saya nggak bisa Pak. Ingatkan dia. Saya nggak bisa Pak untuk ngomongin suami saya. Orangnya keras kayak batu Pak. Pakai lututmu saudara. Datang sama Tuhan, nyembah dia. Bawa dia kepada Tuhan. Hati raja di tangan Tuhan. Dia bisa mengubah siapapun saudaraku. Anda mau ngoceh, Anda mau cekcok saudara, tidak mengubah orang. Anda mau mengancam dia, tidak mengubah orang. Dia bisa lakukan di belakang saudara. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan, Roh Kudus menyadarkan dia saudara. Dia akan berubah dari dalam. Dan itu akan menjadi sebuah kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, mari kita pakai ini saudara. Dengarkan firman saudara. Tulis firman, baca tiap hari. Supaya saudara melihat, Tuhan, kekuatanku di dalam engkau. Pengharapanku di dalam engkau. Anda buka dompet saudara, Anda cek rekening saudara. Tidak ada apa-apa saudara. Saudara pakai, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara tidak bisa ngapa-ngapain karena sakit saudaraku. Allah kita penyembuh. Kuatkan iman saudara. Pak, saya sudah berdoa, saya tidak sembuh Pak. Tapi Anda kehilangan iman enggak? Tidak Pak, Anda sudah menang. Iblis sengaja lakukan hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Dia coba dengan segala cara supaya iman kita berhasil dicuri. Tapi kalau saudara berhasil mempertahankan itu saudaraku, kita akan melihat kemuliaan yang lebih besar daripada sekedar selesainya sebuah persoalan. Dan itulah kemenangan sejati. Paulus tidak disembuhkan.
Tapi dia berkata, aku mencapai garis akhir. Aku memelihara iman. Dan itulah kemenangan yang lebih mulia dari segala sesuatunya, saudaraku. Jadi mari saudara, kita jangan kalah dalam peperangan kita. Ya, semua yang kita hadapi saudara, semua tujuannya untuk menghancurkan iman kita, untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita belajar dari firman hari ini saudara, kemenangan dapat kita raih bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Biarlah ini jadi berkat bagi setiap kita, tidak hanya sekedar kita dengar, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa saudaraku. Bapa, kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Pak Matius sekeluarga. Biarlah Tuhan memulihkan keadaannya. Biarlah Tuhan memberikan kepadanya anugerah demi anugerah. Kasih setia-Mu Tuhan turun dalam keluarga hamba-Mu ini. Supaya Tuhan mereka melihat kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan. Mereka melihat kemenangan-kemenangan rohani yang Kau berikan kepada mereka. Diberkati kehidupan mereka, diberkati gereja ini Tuhan. Supaya Tidar Blessing ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah di masa pandemi ini Tuhan Engkau tolong seluruh jemaat. Supaya siapapun yang sedang mengalami peperangan rohani. Yang sedang bergumul dengan pergumulan mereka Tuhan. Biarlah mereka meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa melepaskan berkat anugerah-Mu Tuhan. Turunlah dalam kehidupan mereka. Menjamah masing-masing keluarga, masing-masing pribadi dengan kekuatan daripada Tuhan. Hamba lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, biarlah ini jadi berkat bagi kita. Jadilah pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita rayakan kemenangan bersama Tuhan. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan selalu bersama kita. Apakah dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlelap.
Terima kasih Bapak, terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan yang sepanjang hari ini Tuhan sudah kami lalui. Biarlah kami boleh Tuhan melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang kuat. Kami boleh menjadi orang-orang yang taat. Kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati hamba-Mu Bapak Arlo Hendri Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu. Diberkati rumah tangganya, diberkati pelayanannya. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Tuhan sudah membuka jalan atas setiap pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang dengan setia mengembalikan perpuluhan maupun persembahan-persembahan yang lain. Biarlah Tuhan kembalikan dengan lipat kali ganda. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan tambahkan hikmat-Mu atas mereka. Sehingga mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin mengerti rencana-Mu atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati juga Tuhan bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi, di mana kami tinggal. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah atas kehidupan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhan yang senantiasa memberkati bangsa kami. Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Tuhan yang menyertai bangsa kami. Kami memberkati Tuhan para pemimpin kami. Dari Bapak Presiden sampai tingkat daerah sekalipun Tuhan berkati. Biarlah roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Sehingga apapun yang mereka putuskan, semuanya Tuhan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan tidak ada lagi kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat atas bangsa kami. Engkau menyembuhkan bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Terima kasih, kami juga memberkati kota di mana kami tinggal, di Surabaya dan sekitarnya. Tuhan berkati. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu juga melimpah atas kota kami Tuhan. Karena kami tahu sejahtera kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Kami memberkati setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang hari ini melayani Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.